Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sejak dulu sampai sekarang orang mati yang ditahlili kok dia yang langsung masuk surga? Apa sebabnya? Langsung dimasukkan? Langsung, tidak ada yang langsung masuk surga. Oh gitu. Apa sebabnya? Ampun. Wonten melih? Ini nganten malih. Nggih, monggo. Surga masih kosong, Gus. Tidak ada isinya. Kecuali malaikat, bidadari, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Tanyakan dialah. Saya tanyakan dialah. Besok, setelah hari kiamat, apakah orang mati yang ditahlili itu akan masuk surga semua? Yang ditahlili? Iya, yang ditahlili. Apa akan masuk surga semua tanpa dikisap? Dan yang tidak ditahlili, apakah masuk neraka semua? Nggih. Bagaimana menurut hakikatnya? Nggih. Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau bertanya. Ada perintah di dalam hati yang bunyinya begini. Tuntunlah orang-orang terdekatmu, terutama keluargamu, untuk mengenal aku. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Wa qala Allah Ta'ala ku anfusakum wa ahlikum naro. Satu makalah mengatakan a'rif, ngenalno sira, kenalo sira nafsaka ing awak dhewe ira. Kenali dirimu. Jikalau kau sudah mengenali dirimu, lalu seterusnya kita harus mengenalkan terhadap anak dan istrimu. Mengenal terhadap siapa? Billah, pada Allah. Kenalilah dirimu terhadap Allah. Iki masuk dalam hadits qudsi, Pak. Barang siapa yang kenal dirinya, maka betul-betul sungguh dia akan kenal pada Tuhannya. Setelah kau mengenal terhadap Tuhanmu, maka kenalkanlah anak istrimu terhadap Allah. Caranya bagaimana? Sampaikanlah dinul haq ini di tengah keluargamu. Yang ketika menyampaikan dalam kondisi bijak, artinya bijak, nggak boleh kau memaksa. Nggak boleh. Harus seperti kau, tidak boleh. Contoh, mohon maaf. Andai kata kau itu patuhnya hukum syariat 100%. Istri kamu tidak segitu, 50%. Jangan kau paksa istrimu 100% seperti kau dalam hal syariati. Yo, ojo, nggak boleh. Ya, ruhaniyahnya itulah yang kau bimbing untuk mengenal terhadap Allah. Sebab apa? La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Nggak boleh sampean iku mau gini.
Kalau kau hei istriku nggak mau ikut saya di dinul hak, tak pegat. Lah, akeh sing ngluroni. Habis itu greges dhewe kuwi. Wah, gak cocok nek ngono. Gak cocok nek ngono. Jangan begitu, jangan lantas gampang melempar, jangan. Bimbing dulu, bimbing dulu, bimbing dulu. Binaan dulu. 1-2 kali binaan. Nek kata Rasul, sampai sedo pun dibina. Kita umatnya meniru 100% Rasulullah. Kalau nggak bisa dibina, yo dibina. Itu serah Anda lah. Ikut nek Rasulullah sampai sedo. Sik dibina mawon. Sik dibina. Itu berarti jenengan berkewajiban Bapak ya. Terkait mengenalkan Allah pada orang dekatmu, yaitu anak dan istrimu. Nggak bisa langsung, suruh aja. Nontoi ning YouTube kuno, beres. Syukur Anda bisa mengarahkan sendiri, malah lebih baik itu. Kalau Qur'ane, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maksudnya di sini. Artinya kita diperintahkan ruhaniyah itu berlaku hakikat ma'rifat. Amalia secara fisik dohir batin iki Pak, nyun sewu. Setinggi sebesar apapun yang kau lakukan, contoh sholat, gak pernah sampai keluar dari masjid. Habis salam, sholat lagi. Habis salam, sholat lagi. Sampai duhur nangis, saiku sholat tok. Sholat sunah, boh sunah apa? Sunah badriyah, apa sunah apa? Boh. Sampai dari duhur sampai asar. Nggak ada waktu celah kau pergunakan untuk ngerasani wong, ngerasani tonggo, nggak ada. Habis subuh nunggu duha. Mau ngaji terus, wes duha sholat. Habis itu moco yasin, waqiah lagi, terus sampai duhur. Lamangane kapan? Yo mang wis bontot, nanu bontot. Dah sampai 24 jam begitu, itu nggak ada gunanya. Manakala ruhaniyahmu itu tidak makrifat pada Allah, nggak ada manfaatnya di mata Allah, dan itu bukan termasuk yang dimaksud Rasulullah ad-dunya mazra'atul akhirah, bukan. Amalia dunia itu sebagai, jadikanlah sebagai tanaman akhir, nggak bisa Pak. Lah ruhaniyah kita waktu sholat masih pengen disawang wong, masih takut dimasukkan neraka, masih inginnya minta masuk dan pahala. Gak bisa. Amalia yang berbobot, yang terberat adalah satu amalia apapun bentuknya disertai rohaniyah makrifat pada Allah itu. Ingat, wanita nakal pekerjaannya tiap pagi, siang, sore, malam menjadi penghibur lelaki hidung belang. Tapi mengapa? Hanya karena beliau itu memberikan minum seekor anjing, semua dosanya diampuni Allah. Fatalaqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam iku ya diijini Allah balik nang surga melih, negeri asal,
setelah dia diusir karena makan buah khuldi, hanya satu, menerima kalimat. Apa itu kalimat yang dimaksud? Inilah Pak, anugerah makrifat pada Allah yang berproses dari dinul haq yang kita terima lalu kita amalkan dengan istiqomah. Begitulah yang dimaksud kalimat. Itu jamak. Kalimatin, piro-piro kalimat. Berarti inilah ilmu, amal, istiqomah. Jadi Bapak, iku maksudnya kewajiban jenengan terhadap anak istrimu kau seret untuk kau kenalkan terhadap Allah. Oke, lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sejak dulu sampai sekarang orang mati yang ditahlili kok dia yang langsung masuk surga? Apa sebabnya? Langsung dimasukkan? Langsung, tidak ada yang langsung masuk surga. Oh gitu. Apa sebabnya? Ampun. Wonten melih. Ini nganten malih. Nggih, monggo. Surga masih kosong, Gus. Tidak ada isinya. Kecuali malaikat, bidadari, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Tanyakan dialah. Saya tanyakan dialah. Besok, setelah hari kiamat, apakah orang mati yang ditahlili itu akan masuk surga semua? Yang ditahlili? Iya, yang ditahlili. Apa akan masuk surga semua tanpa dikisap? Dan yang tidak ditahlili, apakah masuk neraka semua? Iya. Bagaimana menurut hakikatnya? Iya. Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang mati semuanya itu kok gak langsung dimasukkan surga? Padahal surganya masih kok. Sekarang manakala saya menjawab dari kacamata syariat dulu, surga dan neraka akan berlaku hukumnya itu syariat dulu Pak. Setelah ada beberapa kejadian masa ke masa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Seseorang kalau sudah meninggal, maka ruhnya itu dimasukkan alam namanya alam barzah. Alam pecah. Alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Alam akhirat akan muncul manakala terlebih dulu harus terjadi masa di mana penghangusan, penghabisan semua perkara selain Allah yang disebut yaumil qiyamah, hari kiamat. Ini syariat dulu. Setelah penghapusan makhluk di bumi seluruhnya meninggal, kiamat, ada alam yang namanya yub'ats. Alam di mana dibangkitkanlah manusia-manusia seluruh dunia ini untuk menuju satu tempat yang disebut alam mahsyar, yang sering kita kenal padang mahsyar, oro-oro mahsyar, roh-roh sing podo kesasar.
Kok tepak Gus? Tepak-tepak no ya. Aji tepak ini. Nah, setelah itu barulah terjadi masa di mana penungguan atas penghisapan. Siapa ketika saat di dunia orang itu jiwanya menyerupai ular, maka dia akan dibangkitkan separuh ular, separuh manusia. Jikalau seperti kuda, maka separuh kuda, separuh manusia. Begitu seterusnya. Menunggu hari-hari penghisapan itu sangat melelahkan. Kata Rasul, ada 7 golongan di mana banyak manusia yang tidak mendapatkan rahmat atau payung minuman kecuali 7 golongan yang akan mendapatkannya. Ketika dia sudah meminum air tersebut dari telaga Kausar, berhubung menunggunya itu lama sekali, dia tidak terasa dahaga, tidak terasa panas karena dapat payungan. Di antara mereka adalah pemuda yang selalu terpaut hatinya di masjid. Iku sanepo asline. Tadi saya katakan, laku dohir apapun yang kau anggap baik, mulai sholat, zakat, poso, haji, apapun, bila mana tidak kau sertakan ruhaniyahmu itu makrifat pada Allah, laksana kau mengukir di atas air, hilang. Hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Mengapa ditolak? Karena ruhaniyahmu itu menghadapnya tidak terhadap Allah, tidak anik budullaha, enggak. Arahnya ruhaniyahmu itu anik budut togut. Masih ada perkara selain Allah dalam dirimu. Apa itu berbentuk manusia? Apakah makhluk berbentuk pahala? Makhluk berbentuk surga? Begitu seterusnya. Tidak karena Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah penghisapan selesai, maka dilanjutkanlah setiap diri manusia untuk melewati siratal mustaqim. Barang siapa yang tidak bisa sampai pada ujungnya, dia akan terjatuh. Dan disitulah neraka menunggu Anda. Barang siapa bisa melewati itu, maka dia akan masuk di surga. Berbagai macam persoalan, Pak, di situ, Pak. Mungkin makolai Mbah Buyut biyen iku bener tapi kurang bener. Gak terus terang. Geduk asali saka telo. Terus apa? Ya apa, Pak? Motongan tuh. Ini makolai. Siratal mustaqim ya, itu seperti rambut satu disikar, dibelah menjadi 7. Bener tapi nggak plei. Bingung no. Ini ternyata jawabannya. Bukan secara fisik ini rambut dibelah, bukan. Itu adalah nisbat. Nisbat itu tembung.
tembung isyarah, saking sulitnya untuk melewati sirat itu loh banyak manusia terjatuh. Siapa yang bisa nguat rambut dibelah menjadi 7, Pak? Nggak bisa. Sebetulnya itu, Pak. Artinya apa? Jangankan kau, sudah jelas-jelas Allah menyapa kita lewat kahanan, mohon maaf, situasi di luar sholat untuk bertemu Allah. Jangankan kau bisa lewat itu, diberikan jalan yang termudah, aspal halus. Lewat sholat itu pun hatimu bertemu genderuwo. Nggih, mboten. Iki umat manusia apa sebabnya? Karena belum bisa melepaskan diri dari sifat basariah tadi, karena menolak ajaran dinul haq. Wis titik, gak kakek cocot. Kat mang tak ngen dulu tak sumet ta iki. Sing kono penak wis rokokan kene-kene. Sabar. Wong wedok dulu itu orang perempuan nek pilek iku tuku rokok Solo Karang nggih. Tasik wonten lah Solo Karang. Tasik wonten. Di pasar biasa. Kelaras ya, kelorok keras. Sebab saya dulu punya Mbak Yu namanya Halimah niku. Kula nggih heran. Kakak ipar kula niku rokokan. Mbak Yu kula kok melok rokokan. Tak delok rokokane koyo dawa ngene koyo oncor. Ternyata itu untuk tombol pilek. Pun. Wis iku mang cara syariat. Saiki hakikat. Mengapa tidak langsung dimasukkan ke surga? Kata siapa? Di situ memang ada 2 golongan, Pak, ya. Ada golongan ruhaniyah itu dimasukkan alam barzah, yang golongan 1 dimasukkan alam lahut. Siapa di dalam alam lahut itu? Yaitu perbedaan antara alam gelap dan alam terang. Gini, Pak. Di dunia ini ruhaniyah. Allah kelompokkan itu menjadi 2. 1 basirohnya buta, 1 basirohnya itu tidak buta terhadap Allah. 1 di dunia itu sudah bisa sampai pada Allah, yang satunya tidak bisa sampai pada Allah. Makomnya masih ono nisor, masih di bawah. Sebab penolakan petunjuk untuk sampai pada Allah ini loh, Pak. Akhirnya dia sampai mati. Hatta zurtumul maqabir. Allah dawuh sampai mati. Mengapa yang golongan yang 1 tadi yang disebut sebagai golongan aulia, kekasih Allah dari unsur nabi dan rasul dan para wali, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mengapa dia langsung yang menjemput itu? Mohon maaf, bahasa syariat sing jabut nyawani kekasih Allah itu Allah sendiri tanpa cak Jroil gak teko. Enak no Israel. Jadi sok rokokan sok apa? Langsung gaenane Gusti Allah sendiri. Nggih, Pak. Para kekasih Allah itu yang mencabut itu langsung Allah. Artinya apa sih kok langsung Allah? Israelnya wis gak ono. Gak ada. Bagi hati yang sudah di situ. Terus Allah letakkanlah rohaniyah ini di dalam alam lahut. Alam yang cara bahasanya wong syariat itu surga. Ya, surga itu.
Karena di dunia dia sudah masuk ruhaniannya. Lah bertemu Allah. Di musyahadah Allah. Di rahmat Allah. Yang kedua, dia itu barzahnya di dunia sudah tebal, Pak. Apa sih barzah itu? Barzah adalah dinding. Dinding yang tebal yang membentengi ruhaniyahmu itu sehingga ruhaniyahmu tidak bisa sampai pada Allah. Ketika saat di dunia barzahmu sudah tebal, sudah hancur, ini loh Pak, barzah itu yang kusebut apa sih penghalangnya ruhaniyah pada Allah? Ternyata jawabannya adalah syahwatut dunia. Udah hati sampean sudah tidak kena kebiare kuwi. Udah. Lucu nek Gusti Allah iku nglebokno barzah lagi. Ya lucu. Lucu sekali. Enggak mungkin itu dilaksanakan. Makanya mengapa dijemput Allah sendiri? Dijabut Allah sendiri secara syariat. Tanpa melewati malaikat Israel. Karena tidak mampir terhadap alam barzah. Di situ sudah ada di surga. Di dunia ini jenengan hakikatnya sudah masuk surga rohaniah. Boleh jasmani masa ada di dunia, tapi rohaniah sampai sudah di syurga. Buktinya Anda makrifat Allah. Makanya Rasulullah berpesan, maksud sallu kama ra'aitumuni usolli, maksudnya apa? Gini, jadikanlah hukum syariat yang ada pada dirimu menjadi hakikat supaya bisa sampai ke makrifat Allah. Di situ kita setiap saat dan waktu disapa Allah lewat anak kecil, lewat kadang-kadang ya dipisui wong ing dalan. Lewat. Kadang-kadang kita disapa Allah lewat orang nagih terhadap kita, kita sumoyo, akhirnya dipisui. Begitu. Gusti Allah nyopo. Sampeyan delok Allah belajar Pak kabehku yes kudu belajar nggal titik, nggal sedikit. Nah, ini kita di dunia sudah dimasukkan surga, apalagi setelah ruhaniyah ini tinggalkan itu secara totalitas jasmani atau duniawiyah. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat keplok, Pak. Tahu keplok? Mengatakan, selamat datang wahai kekasih Allah, tempatmu sudah disediakan. Tidak bertanya merebukkah? Enggak. Sebabnya ketika di dunia Anda sudah tahu hakikatnya Allah, kalau ketemu Allah umpama guyon-guyonan ya. Makanya apa malaikat mungkar nakir kejeme koyok ngunu sik wedi ambek hambane Allah situ. Sayyidina Umar. Gampangnya Sayyidina Umar sampean wis suruh Gusti Allah. Umpama takoni. Ditakoni umpama takoni. Kuwi iki lho nakoni aku. Kuwi ngerti aku sapa? Wis mbawulet ngene Pak. Bingung mungkar nakir iku. Bingung pol. Akhirnya wadul dan Gusti Allah. Gusti, ada hambamu yang kutanya bulet koyok entute. Kula dipingin bingung kula. Sapa? Ya kae. Berarti bahasa syariat Sayyidina Umar. Kula malah diplototi dijak gelut kula malahan gini. Syariate, hakikate para kekasih Allah. Gak mungkin itu terjadi Bapak. Gak mungkin. Karena apa? Barzahmu di dunia sudah kau hancurkan. Kecuali yang kedua, wa minhum man haqqat adz-dhalalah, haqqat kekeh. Hatinya mengikuti
nafsunya. Ini. Di dunia belum hancur barzahnya, urusan duniawiyah, akhirnya meninggal hatta zurtumul maqabir, masuk di situ. Dia jawab apa? Inilah Pak yang sering kukatakan. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara. Sungguh corong getun niku nemen getune itu loh. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang ketika saat di dunia iku mendustakan biliqa'illah. Tidak melakukan pertemuan terhadap Allah, tidak mau kembali. Bertemu terus ambek si pabrik, uang, was. Subhanallah, bojo gak terima ning satu kota. Ngaji Banyuwangi duwe bojo. Jember duwe bojo. Di mana Pak? Sidoarjo duwe bojo nelecek. Ya Allah, luar biasa. Akhirnya apa? Allah katakan, hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Nanti kau akan sadar kalau selama ini kau berlaku di atas jalannya nafsu, manakala perkara yang mengagetkan itu datang apa? Kematian. Nah, kematian alias ajal. Langsung Pak, coro laptop itu dibuka seret. Oh ya Allah Gusti, bangsulake kula ning dunya maneh. Walau barang sesaat saya tak melakukan taubatan nasuhan untuk mengikuti Rasulullah. Gampangane kata kembali kepadamu ya Allah. Wis. Cara wong nangisnya seperti anak kecil yo, gulung-gulung luang. Gulung-gulung. Saking menit. Makanya qad khasiral. Jadi di mana ada ayat dimaksudi kalimat qad. Ya sampeyan titeni. Di tulisannya gimana? Motoku sing gak ketok ta. Lah wong diselikno ngono ya. Qad khasiral ladzi nakadzabu. Qad iki di mana ada kalimah sebelumnya dimasuki qad, iku gak main-main Pak. Gak main-main. Cara wong janji ku gak iso mbleset, ngoten lho. Temen lho. Dik mambengiku tadi malam itu ada seseorang yang berpakaian jubah putih ke rumahku, temen loh, gitu loh. Jadi perkara yang mesti wajib datang, loh ngerti loh Pak. Qad khasira, sungguh sengsaralah bagi orang-orang kadzabu sing padha ndustaake. Iki ya. Kidzali. Sing padha ndustaake tidak mau untuk bertemu Allah karena rohania, sibuk bersukaria dengan kesenangan dunia. Apa yang terjadi Allah katakan? Kasep wis raimu ana donya takabur. Nggih. Sudah saya katakan setan niku musuh-musuh nyata. Kamu kok gak tahu yuk? Tahu setan, Pak? Ini jengkleh-jengkleh ini setan. Loh nggih. Wis, lihatan apa Azazel disebut syaitan itu hanya karena aba wastakbar. Di dalam dirinya
merasa lebih baik, lebih apik, lebih pinter, lebih kaya dari yang lain. Itu adalah takabur. Kadang-kadang takabur muncul karena kita punya ini, punya itu. Berarti sampe nek kepingin roh setan sing nyoto yo raimu iku. Paham nggih? Umpama sampean ngilu kaca benggala, raine sampean gak ketok rai sampean. Jadi kita itu ketok mbuh dadi ula, mbuh apa, seperti itu, Pak. Makanya ya Allah, saya punya kakak namanya Khazinatul Asrar dulu. Kakak saya. Cuman kakak ipar. Beliau putranya Mbah Syarif Pasuruan yang menikahi Mbak Yu saya. Dia itu kalau masuk masjid Jumatan nangis. Nangis. Mengapa? Ditanya. Ternyata kepala orang itu bukan orang. Ada kepala anjing, ada kepala macam-macam. Tapi beliaunya sudah meninggal. Itu kasaf, Pak, ya. Itu kasaf, itu ma'rifat, ya. Itu kasaf. Jadi Gusti Allah membuka mata hatimu, kekasafan makhluk, gaibim makhluk kebuka. Akhirnya nyawang wong iki wajahnya itu sesuai dengan sifatnya ruhaniyah. Itu seperti itu. Jadi sifat ruhaniyah kita misalkan serakah misalnya muncul serakah, akhirnya mana hewan yang serakah. Gambari wonten niku ulaika kal an'am balhum adol, di situ. Seperti hayawan bahkan lebih daripada hayawan. Bapak Ibu, mereka-mereka ini sudah tidak bisa dikasih Allah kesempatan. Manakala dikasih kesempatan, ya tetap melakukan seperti awal. Buktinya mana? Kita di dunia ini sudah dikasih wejangan, dikasih ajaran, tuntunan, hidayah. Mengapa dia menolak? Hakot adalah dia bersikukuh untuk tidak mau menerima ajaran Rasulullah ini. Dia lebih suka bersukaria dengan kesenangan. Nah ini sudah buktinya. Barulah ini yang akan dimasukkan alam barzah. Terus para syair ada yang berkata, ben malam Jum'ah ahli kubur mulih nang omah. Lah ngoten nggih? Ini Pak, ahli kubur yang sudah dimasukkan alam barzah sampai neseng metu boleh nggak iso, Pak. Keluar dari alam barzah nggak bisa. Kecuali beliau-beliau yang ada di alam lahut, para kekasih Allah itu yang diizini Allah untuk ke ahlinya. Lewatlah mimpi kadang-kadang ya. Lewatlah ketika saat sampai Solo, masuk di situ, macam-macam. Baru beliau inilah yang diizini Allah untuk ke ahli-ahlinya. Bapak Ibu hadirin, makanya jangan sampai salah faham. Jadi memang betul surga itu masih masih kosong, tapi bukan berarti di sana sekarang tidak ada penghuninya, ndak. Dialah penghuninya baik yang di dunia maupun sudah di akhirat, sudah meninggal. Sebetulnya hakikatnya sudah di situ. Sudah di situ. Cuman mereka lah yang masuk dalam golongan wa minhum man hadanallah. Mereka lah yang mengikuti hidayah Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa mau rek? Hah? Oh, yang ditahlili. Apakah yang ditahlili itu semuanya akan bisa masuk surga?
Dan yang tidak ditahlili itu masuk neraka? Pak, nyuwun sewu, Pak. Idza mata bnu Adam in qata'a, tatkala anak putu Adam itu sudah meninggalkan dunia, maka terputuslah semua urusan-urusan kecuali tiga perkara. Apa itu? Pertama, sodakotin jariyatin. Miturut hakikat orang itu kalau masuk barzah nggak ono sing masuk kriteria itu, sebab masih karena ganjaran. Kedua, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tidak ada, karena kau ketika saat mulang itu sikrono sakliyane Allah, dengan bentuk dirimu yang merasa yang memberikan petunjuk. Terakhir, niki awaladin solihin yada'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Anak yang bagaimana yang dikatakan soleh? Itulah anak yang rohaninya sudah mencapai makrifat pada Allah. Akhirnya berhubung gak makrifat, ngundang tonggo-tonggo nih sing akeh, dengan maksud barangkali ada salah satu tetangganya yang makrifat. Aku yakin siapapun Anda, tatkala Anda diperintah, Anda sudah duduknya rohaniyah, sudah sampai makrifat pada Allah, ketika berzikir la ilaha illallah secara jahri, pasti rohaniyahmu itu menyertakan sirul asrar untuk makrifat Allah. Nah ini mangkane nek ngundang tahlilan ojo situk loro kiwa tengen tok, sak desa iku undangan kabeh. Mun jenenge bejan-bejan, Pak. Sak desa gak ono blas, yaiku geblake mbing ya. Begitu, Pak. Kalau dia itu punya anak yang seperti itu, walaupun dia di alam barzah, maka Allah akan mengampuni. Karena apa? Karena hakikatnya bukan anak itu yang menolong. Hakikatnya adalah Allah. Karena anak itu kan sudah lebur toh makhluknya. Di situ, Pak. Terus apakah yang tidak ditahlili itu tidak akan bisa masuk surga alias semua ke neraka? Yo belum juga, belum tentu. Kalau di dunia jenengan sudah sampai pada Allah, lah apa ada dituntun? Wong motone ora pi. Meripat itu tidak wutoh. Mata kita, mata basiro Anda, ruhania itu tidak buta. Mengapa harus dituntun? Masih nuntun tambah kucluk. Akeh-akeh. Sing dituntun gak wuta, sing nuntun wong wuta. Ya iki cara murid mbedheki guru. Asyaallah. Tapi yang akeh, yang banyak wong wuta dituntun orang buta. Udah kesasari, dulur. Subhanallah. Tidak, maksud saya tidak. Walaupun tidak dikirim doa atau tahlil, manakala dia ketika saat di dunia ruhaniyah sudah dicap Allah sebagai kekasihnya, maka pasti akan masuk. Pasti gak ada insya Allah. Nah terus bisanya iku menjadi kekasih Allah. Bagaimana pelanggarannya? Mana dalilnya? Mana hujahnya? Gampang. Sampai nek ditakoi wong sing bantah sampean. Endi sih dalile? Lah kemarin tau dalil ya. Aku yo gregeten nek kudu njejeki ndase ae. Tapi yo ya bener, Pak. Pertanyaan gengun niku supaya untuk menguatkan syariat. Mana buktinya, dalilnya? Kalau cara untuk bisa dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ya itu tadi. Kita buka surat Ali Imran ayat 31.
Katakan Muhammad, barang siapa yang bisa melepaskan cintanya terhadap selain Allah. Berarti kan urusan rohaniah, Pak. Bukan jasmania. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Nah, ini ayatnya gitu. Katakan Muhammad, barang siapa apabila kau cintamu ingin diterima oleh Allah, ingin diterima oleh Allah, ingin diterima. Di situ dibegal dengan ayat fattabi'uni, ikuti aku. Kuwi nek ndelok kalau melihat Muhammadnya mesti makhluk. Tapi kalau yang melihat siapa sesungguhnya yang dawuh mesti Allah, berarti kita harus mengikuti Allah. Cuman kolerasinya kita di dunia itu melihat Kanjeng Nabi. Apa yang harus kita ikuti Kanjeng Nabi? Ojo syariatnya saja. Jangan syariatnya saja. Sebab kita manusia selama ini, umat Islam khususnya, hanya diarahkan oleh ulama-ulama mengikuti syariatnya saja. Sementara hakikatnya tidak dibuka sama sekali. Entah saya kurang mengerti apakah alasannya gak dibuka memang beliau itu bodoh terkait ilmu hakikat, ataukah mengerti tetapi takut untuk disampaikan. Nah gitu toh. Mohon maaf, kita urai. Kalau toh Anda mengatakan benar, itu kebenaran, mengapa harus tutupi? Saya ulang, kalau Anda mengatakan itu benar, hak, mengapa itu harus ditutupi? Ternyata jawabannya kebanyakan mereka tidak paham. Udah titik. Jelas? Aku gak menuduh tapi kurang sepaham. Alhamdulillah untuk sekarang itu ulama-ulama nadiyin ada yang muncul untuk menyampaikan tauhid yang sebenar-benarnya. Baru ini agak muncul Budan. Bapak Ibu, ketika saat ruhaniyah kita itu masuk di golongan yang nomor 2. Sodakoh nggak ada, ilmu nggak ada, anak ya pus, ngerti pus, zong. Terus kita juga ahli kita itu nggak greget untuk melakukan doa-doa pada orang tua. Ya sudah, akhirnya merana. Memang merana. Ya wes, terus no sampai kapan? Mula sebelum datangnya hari itu, sekarang atiullaha wa atiur rasul. Ikutan Rasul sampai hakikat ma'rifatnya. Baru inilah yuhibbukumullah, cintamu akan bisa diterima Allah setelah kau melepaskan cinta rohaniyahmu terhadap kesenangan dunia. Ini yang disebut tauhid. Kita tidak akan bisa Pak rohaniyah berpisah dengan selain Allah, nggak bisa. Manakala Anda tidak mau untuk menerima dan mengamalkan zikir sirul asraf. Iki secara teori seperti itu. Tetapi kalau sifat jaiznya Allah mampu tanpa jenengan iku mengerti tentang hakikat ma'rifat. Allah kan punya kehendak, punya sifat jaiz, wenang. Bisa saja Anda langsung diajari Allah tanpa lewat makhluk manusia atau makhluk malaikat, langsung Allah. Bisa jadi Allah kuasa seperti itu. Bapak Ibu, jadi bukan selamanya yang tidak ditahlili iku masuk neraka, tetapi juga ada golongan tanpa ditahlili iku masuk surga. Dialah siapa? Merekalah sebagai pengikut setia Rasulullah, baik secara syar'i, lebih-lebih secara hakiki. Ya mungkin itu ada lagi di majelis.
Cukup di majelis? Oke, kita ganti yang ada di interaktif. Silakan Bapak Ibu yang mau gabung di nomor 082 141 295 309. Dari Sidoarjo ini bisa kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, Bapak Surot. Gus, dia laras Gus. Pakai nama itu. Ya, silakan yang ditanyakan Bapak. Kena serondol teko Pekalongan. Kalah ambek. Halo, Bapak diulang. Mohon dijelaskan tentang makna lagi di kota bahwa mulai tanggal itu daftar terakhir ini. Bapak enggak. Oh iya kan, iki piye? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari Lombok ini. Jadi dari Lombok. Silakan langsung yang ditanyakan Bapak. Diserondol, kalah mbak sing. Ya silakan Bapak dari Lombok, silakan. Langsung yang ditanyakan Bapak. Yang ingin saya tanyakan, hakikat Lailatul Qadar itu apa? Dan bisakah kita meraihnya? Oke, matur suwun. Di Desel Mburine, silakan. Dari mana Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Saking Surabaya niki. Langsung yang ditanyakan Pak, langsung saja. Nggih, atase ya Kemudian kan ngantos Pak Menteri kan istiqomah harian. Pak, kurang Cuman jelas pada Pak, kurang waktu- jelas. Bisa diulang. Batasnya alhamdulillah Pak Menteri itu ngonten yai. Tasik rutin riadoa. Bapak, langsung mawon ini kurang jelas Pak. Yang saya terima audio Bapak kurang jelas. Langsung apa yang ditanyakan? Halo? Assalamualaikum. Oh, ganti. Waalaikumsalam. Dari mana ini Bapak? Iya, dari Bekasi, Tuti Jailani. Langsung yang ditanyakan Bapak Bekasi. Ibu. Oh, Ibu. Nggih, Ibu. Inje. Nggih. Terus mau nanya, kalau selama kita melakukan zikir, apakah kita harus duduk dengan pakaian yang sopan atau boleh? Nggih, sampun. Ibu. Halo? Ye, Sampun yang ditanyakan? sampun, Oke. sampun, itu saja. Oke, terima kasih. Oke, Bapak, Ibu, oke. Sekali lagi, orang yang harus saya terima 3 kali break nanti. Halo, Assalamualaikum. Dari mana? Langsung? Dari Batam ini Gus. Batam. Langsung yang ditanyakan. Ini Bapak apa Ibu ini? Dengan Bapak Andi. Oh ya. Jadi mohon ya, mohon penjelasannya Terkait? dari hari itu kan siapa yang melaksanakan perintah Allah, maka dia akan dapat pahala. Siapa yang melaksanakan larangan Allah, Siksa. maka dia akan dapat dosa. Ya, Itu dari sisi syariat.
Betul. saya akan bergeser ke dari Yang ditanyakan apa? ya, jadi dari yang ada segala-galanya kecuali Allah. Kemudian berangkat dari la haula wala quwata illa billah, bahwasanya makhluk itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali daya upaya dari Allah. Kemudian setelah itu hati meyakini bahwasanya segala kejadian apapun peristiwanya, baik itu sifatnya bagus atau jelek, itu semuanya berasal dari Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, kalau sudah cuma demikian, di manakah letak dosa itu? Oke, sambut cekap. Ampun, Oke. tolong penjelasannya. Oke, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Break dulu yang telepon. Oke. Yang ingat yang terakhir tadi. Mana letaknya dosa? Mengapa disebut dosa? Sebab apa muncul dosa? Ini berkenaan dengan perkara yang dilarang dan yang diperintah. Perkara yang dilarang dan yang diperintah. Apa yang dilarang? Yang dilarang adalah rohaniyahmu bercinta terhadap selain Allah. Jasadmu lewat akal jatuhnya cinta pada suamimu, silakan. Tapi jatuhnya rohaniyahmu, jatuhnya iman hanya pada hidup pada suami. Mestinya seperti itu. Tatkala ruhaniyah itu sudah betul-betul duduk di ahad, maka apapun bentuk yang terjadi pada jasmaniyahmu, lah ruhaniyahmu itu duduk di ahad, maka letaknya dosa di mata Allah, itu sudah tidak berlaku. Ini nggak bisa kau terima dengan iman di akal, nggak bisa Pak. Karena iman di akal jatuhnya di syariat itu mengatakan fisik. Contoh imannya terhadap fisik, terhadap makhluk. Contoh. Sopo cah sing ngaji kok Mang Cah? Kok lamis lambene? Misalnya. Karena imanmu jatuhnya di akal lewat sifat basariyah, kau melihat makhluknya, akhirnya akalmu dibisiki oleh nafsu, kandhanono rohmu yen iman sing ngaji percaya sing ngaji iku Mister apa? Klakson atau Mister Bell. Seperti itu. Coba sedikit saja. Manakala jatuhnya imanmu itu di dalam hati langsung, otomatis ke hidup. Jadi Bapak Ibu, namanya kesalahan, namanya dosa, itu berlaku pada mereka yang belum bisa sampai pada Allah. Bagaimana mungkin dirimu akan dihitopi, dirimu sudah tidak ada, tidak melakukan. Makanya sudah saya katakan, jikalau kau ingin bertemu terhadap yang ada, kembalilah asalmu. Asalmu apa? Tidak ada. Maka kembalilah kepada asalmu tidak ada. Kalau kau sudah sampai pada yang tidak ada, maka disitulah akan nyata yang ada. Begitulah. Untuk yang pertama tadi, apa? Yang ditanyakan. Ada yang mencatat? Oh iya ya.
Zikir pakai baju apakah harus kita rapi? Sing perempuan ikut damel mukna, pakai mukna, atau yang laki-laki ikut bersarung dan duduknya itu harus tahiyat awal apa tahiyat akhir apa dengan silo apa? Silo bersila. Pak Yun Sewu, ojo gaib masalah sampean. Sesuaikan dengan keadaan dirimu. Diri kita ada yang sudah umur swidak, kongon lungguh kaya arek 30 gak kuat. Dengkeke kuman dengan berbaring, silakan. Ibu ya tadi ya. Ibu Bekasi sing tak arani lanang mang lho. Ibu Bekasi, tolong, ini perjalanan ruhaniyah. Tapi sayugjanya manakala keadaan jenengan iku ada muknanya, bisa melakukan menghilangkan hadas kecil atau besar, lebih baik. Tapi manakala keadaan jenengan iku mau nyun sewu wong wedok, orang perempuan, kadang ada hudurnya gitu. Head. Bukan berarti head itu Anda harus tinggalkan kholwat. Enggak. Wong sing berjalan menjalankan perjalanan iku ruhaninya sambil berbaring bisa. Enggak apa-apa. Karena head itu menghukumi terhadap jasmanimu. Makanya enggak boleh sholat secara syariat, enggak boleh. Baca Quran ya juga enggak boleh. Apalagi sholat. Cuman kalau zikir lah ini bebas. Karena zikir itu letaknya di dalam hatimu. Khususnya zikir sirul asr, tidak mengucap dan lain sebagainya. Lakukan. Jangan hanya karena head akhirnya kita ruhaniyah kita putus dengan zikir pada Allah. Jangan. Nek cara syariat gak boleh, tetap gak boleh. Begitu. Jadi Bu, tidak harus sampai harus bermukna. Tapi alangkah lebih baiknya juga bermukna secara jasmani. Tidak harus sampai iki duduk tahiyat awal atau akhir atau bersila. Kalau bisa lebih baik, tetapi lihat keadaan jenengan. Umur seket, jenengan wis akeh kolesteroli, digawe sendegu ya wis kemeng kabeh. Ya wis sendelojor, ambek berbaring cek gampang bablas pun. Bablas apa? Ketur. Penak toh, ambek turu kholwate. Dipenak. Wis, yang kedua apa, Mang? Lailatul Qadar, oke. Apakah kita bisa meraih Lailatul Qadar dan apa itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzal malaikatu waruh fiha dan seterusnya. Pertama dulu, apa sih Lailatul Qadar? Lailah adalah malam, Qadrin adalah ketetapan. Siapapun Anda manakala ruhaniyahmu itu sudah gelap dari perkara selain Allah, maka qadrin pasti terjadi. Pasti terjadi. Apa qadrinya? Pertemuan terhadap Allah. Kalau seperti ini maksudnya secara hakikat Lailatul Qadar, siapapun bisa dengan catatan dia itu melakukan perjalanan untuk membersihkan padange ati sangka dene gebiarin dunyo. Setelah gebiarnya dunyo ini sudah hilang, maka gelaplah hati dari gebiarnya dunia. Disitulah akan nyata yang kebenaran. Itulah namanya bertemu Allah, qadrin. Dan ini tidak harus menunggu sasi Ramadan. Enggak harus. Tapi secara syariat Lailatul Qadar itu jatuh di sasi di bulan Ramadan.
Syariat berpendapat seperti itu. Kita pun tidak akan pernah bisa, Pak, mendapatkan Lailatul Qadar manakala ruhaniyah kita itu jauh dari Allah. Ruhaniyah kita itu sudah tidak mau kembali pada Allah, nggak akan pernah dapat. Walaupun kau rewangi, kau ikuti mulai hari pertama sampai hari terakhir, jenengan itu nggak keluar masjid, ben malam maca Quran dan lain sebagainya, nggak akan bisa ketemu. Sebagian ulama mengatakan jatuhnya itu di sepertiga Ramadan, di tanggal yang ganjil, malam selikur, malam telulikur, apa kok ganjil? Gak diterangkan. Akhirnya umatiku pelo-pelo kabeh. Pokoknya tanggal malam Bapak Ibu tak genah no kuwi. Apa kok ganjil? Gak ada yang lain. Allah itu Esa Tunggal. Itu loh maksudnya itu. Cuman gak diterangkan alasnya bagaimana. Kita boleh berpedoman tanggal malam itu. Kita nggak akan pernah bisa ke akad, Pak, manakala kita masih menyekutukan Allah. Lihat, apa persyaratan, dua persyaratan yang harus dibawa oleh si salik manakala ingin bertemu Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali ketika Anda zikir utawa solo utawa kholwat, dirimu masih berada merasa melakukan. Jangan sesere kuwi. Lepasan dirimu, lepasan. Wala yusyrik, jangan pernah kau menyekutukan Allah. Ketika saat kau beribadah, ketika saat kau solo, ketika saat kau kholwat, zikir, dirimu merasa yang melakukan. Jangan, lepasan. Setelah ini kau lepas, baru akan muncul dengan sendirinya dirimu siapa? Di akhirnya ganti diriku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah akhirnya sampailah pada akhir. Begitu. Oke, dibuka mana satu fase 3 penanya. Silakan di 082 141-295-309 yang ingin gabung silakan. Bisa cekek aku nggak ada ditutup moro ngepel. Nah ini udah masuk. Assalamualaikum. Halo, dari mana? Waalaikumsalam. Langsung Bapak dari mana dan langsung apa pertanyaannya? Bapak dari mana? Halo, tolong perkenalkan Bapak dari mana? Bapak dari mana? Bekasi lagi. Oke, langsung pertanyaan Bapak. Iki jamaah iki, kelompok iki. Bapak, halo? Ya. Pak, kurang jelas Bapak.
Nggih, yang belum beruntung mohon maaf ya. Kita bisa menyuduh ini. Nggih, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Ini dari mau merayakan bagaimana kita mengetahui kita berada di dalam kiril. Itu saja, Kiai. Bapak dari mana? Oke, wis rabu tuh. Teko ndi? Teko langit apa teko bumi? Untuk cara Bapak kita melaksanakan sirul asr itu prakteknya begini Bapak. Terlepas dari zikir jahri dan sirri, di situ kita dihadapkan zikir yang sebagai pembuka maqam musyahadah. Assalamualaikum. Salam. Dari mana Bapak? Dari Banten. Dari Banten. Dari Banten. Langsung pertanyaan Bapak. Bagaimana cara melepaskan kelakuan? Bagaimana cara? Wis tak gawe podho nah wis. Satu kali lagi nggih. Ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Bapak dari mana? Halo? Pak. Iya. Dari mana? Ini dari Lampung, Gus. Lampung, langsung. Dari Lampung. Langsung pertanyaan Lampung Bapak. Tengah. Nggih, langsung pertanyaan. Semua makhluk hidup di dunia ini akan mati. Yang saya tanyakan tentang manusia setelah Setelah yang berkehendak adalah Allah. Sekali lagi, setelah kematian, apakah ada bedanya? Kalau memang ada bedanya, di mana wujud akadnya? Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catatan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Nyun sewu wis selak lali kok. Ruhaniyah jenengan untuk cara mempraktekkan mengamalkan sirul asrar adalah di dalam sirul asrar itu zikir yang tanpa ngucap apapun, baik lisan maupun hati. Ruhaniyah jenengan hanya, hati jenengan hanya masuk di dalam fungsinya su'aul basyiroh pertama. Apa itu su'aul basyiroh? Hatimu harus memunculkan cahaya atau nur iman bahwasanya hidup itu adalah Allah. Itu pertama. Ya. Hatimu harus masuk di dalam nur cahaya atau rasa bahwasanya hidup itu adalah Allah. Pertama. Kedua, nanti Anda akan dikasih Allah petunjuk di manakah hidup itu. Ternyata baik yang di dalam maupun di luar diri jenengan. Kalau sudah begitu, maka tinggal jenengan ini hanya menyatakan bahwasanya tidak ada lain yang bersuara, yang berkalam, yang berkehendak, yang berperan, ringkesnya hanyalah hidup.
Rasakan itu semuanya, baik yang terjadi pada dirimu maupun di luar dirimu. Ini yang kami maksud adalah muraqabah. Inilah yang dimaksud Rasulullah tentang ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Yang melihat itu adalah ruhaniyahmu. Basirahmu dengan bentuk ada iman. Yakin kalau ini Allah. Seakan-akan. Biar tidak seakan-akan, lanjutkan terus. Akhirnya Anda akan dimasukkan Allah di ainul basirah. Artinya bertemu. Yang melihat sudah bertemu yang dilihat. Yang bersaksi sudah bertemu yang disaksikan. Artinya antara yang melihat dan yang dilihat, yang disaksikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan itu satu pelaku. Siapa? Hidup. Akhirnya hakul basiro menyatakan aku iki Allah. Hidup itu yang mengatakan aku iki Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, terus istiqomah kau di dalamnya. Wa aqimis shalah lidzikri, aqimis shalah lidzikri. Opo aktivitas dohir iki mau lidzikri. Jadikan untuk ingat pada Allah. Artinya ruhaniyah tetap dalam musyahadah Allah. Itu maksudnya. Ini cara untuk mempraktekkan sirul asrar sampai ke fana'ud dzikri. Yang kedua terkait masalah apa tadi? Pertanyaan yang kedua tadi loh Pak. Masalah bila mana seluruh selain Allah itu dihancurkan, maka disitulah tinggal satu yang hidup, yaitu Allah. Ini maksudnya begini Pak. Ketika kita di dunia ini, jasmani masih di dunia ini, harus mengalami kiamat sugro. Kiamat sugro, kiamat kecil-kecilan. Artinya, apa yang di dalam hati kita berbentuk selain Allah, harus kita kiamatkan. Harus kita habiskan. Harus kita tiadakan, harus kita fanakan. Inilah ketika saat proses penghancuran barzah atau selain Allah, ini namanya kiamat sudah. Kalau sudah semuanya hilang, termasuk aran nama ruh yang tadinya bersaksi itu sudah fana, berarti inilah awal kebangkitan ruhaniyah untuk kembali pada Allah. Bagi ruhaniyah yang sudah sampai di sini, ruhaniyah kan membuat nenten Pak, ya sudah tidak ada toh. Bagaimana akan menghukumi sesuatu yang tidak ada? Nggak bisa toh, nggak bisa. Artinya gini, bagaimana mungkin para kekasih Allah itu dimasukkan pada zona di mana zona itu dalam keadaan tersiksa? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Bagaimana dia akan dihisap? Lawang sing dihisap nggak ada. Beliau-beliau itu sudah tidak merasa dirinya yang melakukan. Mana yang akan dihitung? Mosok sih Gusti Allah hitung-hitungan sampai Gusti Allah ya rata. Yang terhisap adalah golongan-golongan yang wa minhum man haqqat adz-dzalalah. Merekalah yang masih merasa dirinya yang melakukan. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf bagi panjenengan yang untuk malam hari ini masih belum bisa bergabung dikarenakan serondol-serondolan, ngapunten Kang Kewadah.
Besok bisa kita lanjut atau langsung lewat WA nanti saya jawab nanti sebisa kami. Nanti kapan sampai jawab, tetap sampai pertanyakan di telepon ataupun di WA. Telepon kemungkinan belum bisa menerima untuk malam hari ini. Bon, semua dari awal sampai akhir apa yang telah diberikan Allah untuk kita dan anak putu kita menjadi satu ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.